Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kalau bisa jangan banyak keluar rumah dulu. Ingat, wilayah kita termasuk dalam zona merah. Semangat selalu dalam beraktivitas ya. Ingat untuk lebih aktif lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan. Kalian sudah kelas 12, sebentar lagi sudah mau lulus. Pada kesempatan kali ini, Bu Ulfi akan memberikan materi secara online. Mengingat keterbatasan kita untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bu Ulfi harap ketika kalian mendapat materi ini, kalian dapat menyimak dengan baik dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, semenjak diterapkannya lockdown serentak ini, tentunya kalian lebih banyak punya waktu luang di rumah ya. Selama ini, apa saja yang kalian lakukan untuk memanfaatkan waktu luang tersebut? Apa hanya tidur, bermain game, kemudian tidur lagi? Mudah-mudahan tidak ya. Bu Ulfi harap kalian mulai dapat memanfaatkan waktu luang kalian dengan baik. Karena hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan waktu luang dengan kegiatan yang positif. Tujuan layanan yang Bu Ulfi berikan pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan beberapa kegiatan positif yang dapat dilakukan di waktu luang. Yang kedua, sebenarnya kegiatan apa saja sih yang dimaksudkan untuk kegiatan positif untuk mengisi waktu luang? Yang ketiga, mengklasifikasikan apakah kegiatan yang kalian lakukan selama ini termasuk kegiatan positif atau masihkah negatif? Yang keempat adalah kita belajar bersama-sama untuk menerapkan kegiatan positif di dalam mengisi waktu luang kita. Sebenarnya waktu luang itu apa sih? Waktu luang itu adalah waktu senggang di mana kita di sela-sela kesibukan kita. Menurut Brandly, waktu luang itu adalah waktu kita 24 jam dikurangi kepentingan kita sehari-hari dan juga dikurangi untuk waktu tidur. Nah, kita berlanjut ke 12 tips kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang kita. 1. Kita harus mulai menata rumah kita. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah saat ini. Dengan keadaan yang seperti ini, jika rumah kita bersih, maka penyakit juga tidak mudah datang. Rumah yang bersih dan nyaman akan membawa kita merasakan kebahagiaan juga. Dimulai dari depan rumah, kemudian bagian dalam rumah. Jika ada barang-barang yang sudah tidak terpakai dan masih layak digunakan, bisa kita sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah memperbaiki barang-barang yang rusak. Jika di rumah kalian mungkin saja ada barang yang rusak seperti kipas angin, maka dengan memanfaatkan waktu luang kalian ini, kalian mulai bisa untuk mencoba membongkarnya dan memperbaikinya. Kalian kan juga anak teknik, jadi setidaknya memiliki dasar untuk memperbaiki barang-barang yang rusak tersebut. Sayang jika barang-barang yang rusak tersebut hanya dibuang dan kita membeli lagi yang baru. Jadi hitung-hitung untuk penghematan juga. Yang ketiga adalah melakukan hobi yang kita sukai. Mungkin selama ini kita lebih sering beraktivitas tanpa bisa melakukan hobi kita. Nah, di waktu luang yang banyak ini mungkin kita bisa melakukan hobi-hobi kita. Dimulai dari hobi yang mungkin bisa dilakukan di rumah saja. Jikalau terpaksa untuk melakukan hobi yang di luar rumah, contohnya sepak bola, pastikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk jaga jarak ya. Keempat adalah pastikan kita rutin berolahraga agar tubuh kita sehat bugar. Dalam sehari, sisihkan waktu untuk berolahraga. Dengan berolahraga, imun kita akan lebih kuat. Jadi kita tidak gampang terserang penyakit. Selain itu, di pikiran juga bisa membuat lebih rileks.
Yang kelima adalah mengikuti kursus dan pelatihan online. Tapi untuk pelajar seperti kalian mungkin diusahakan untuk mendahulukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru terlebih dahulu ya. Baru kemudian jika ada waktu luang kalian bisa mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan. Bisa menggunakan berbagai platform seperti YouTube, Zoom, dan lain-lain. Jadi masa pandemi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus menimba ilmu dan informasi yang baru ya. Yang keenam adalah melakukan meditasi. Ini mungkin efektif untuk kita yang mungkin stres karena di rumah saja. Jadi kita bisa mendapatkan video-video meditasi di YouTube dan sebagainya. Melalui meditasi kita bisa sejenak mengangkat beban kita dari pikiran yang mungkin terasa sangat memberatkan. Yang ketujuh adalah belajar memasak makanan yang kita sukai sendiri. Ini mungkin berlaku utamanya untuk yang perempuan ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang laki-laki dapat menerapkannya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengisi waktu luang kita dengan membuat makanan yang kita sukai sendiri. Yang kedelapan adalah kita bisa membuat taman sederhana. Taman di sini tidak mesti mengandung suatu lahan yang luas, tapi lahan sempit pun kita bisa pergunakan untuk istilahnya berkebun. Jadi dengan kita berkebun, dengan kita melihat hijau-hijau, maka diharapkan pikiran kita akan lebih fresh, lebih segar. Jadi bisa mengusir kebosanan kita selama di rumah saja. Yang kesembilan adalah kita bisa menghubungi sanak saudara atau teman kita yang jauh. Di masa pandemi ini kan sudah sangat susah untuk kita saling berkunjung. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita punya seperti WhatsApp group, kemudian Instagram, Facebook, bahkan sudah ada Zoom. Jadi dengan seperti itu kita bisa tetap saling berkabaria, bersilaturahmi tanpa terhalang oleh pandemi ini. Yang ke-10 adalah kita bisa latihan menyanyi. Siapa sangka bahwa menyanyi menurut penelitian bisa menghilangkan stres dan juga bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Jadi melalui bernyanyi kita bisa menghirup oksigen yang banyak dan melepaskan zat yang bernama endorfin. Nah, itu bisa membuat kita lebih bahagia. Yang ke-11 adalah kita bisa menikmati waktu yang lebih banyak bersama keluarga di rumah selama masa pandemi ini. Jadi yang selama ini kita kurang dekat dengan orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita di rumah, maka melalui momen ini kita bisa berbagi cerita-cerita, kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Jangan hanya bermain HP, tapi kita juga harus lebih bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah. Pastikan untuk mendengarkan setiap cerita menarik dari keluarga yang di rumah. Yang terakhir adalah kita bisa beristirahat dengan baik agar kondisi kita tetap terjaga. Jadi dengan melalui istirahat yang cukup, maka kita juga bisa mempunyai imun yang lebih untuk menghadapi berbagai macam serangan penyakit. Jangan lupa juga ketika kita banyak waktu luang, kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah yang selama ini banyak kita tinggalkan dengan alasan aktivitas. Dengan banyak waktu luang ini diperbaiki kembali kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, demikian layanan bimbingan dan konseling tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif. Bu Ulfi ingin kalian membuat kesimpulan atas kegiatan kita hari ini dan nanti dikirimkan di WA grup kelas ya. Kita akan bertemu lagi di layanan bimbingan dan konseling berikutnya di minggu depan. Bu Ulfi akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.